Episode Monogatari kali ini menurut gua udah mulai bikin pusing dibandingin dengan episode sebelumnya. Dari alur atau timeline yang gak linear maju, seperti kayak episode kemarin, stylenya yang berbeda, sampai plotnya yang cukup menarik. Bayangin aja, kalian harus memproses semua itu dalam jangka waktu 24 menit saja. Kemarin aja 30-an menit, dan banyak banget hal yang bisa diambil. Gimana 24 menit ini? Oh iya, sebelum kita masuk ke chapter pertama, gue mau bilang kalau gue bakalan ngebahas hal yang dangkal dan mudah untuk dicerna, seenggaknya bagi diri gue sendiri. Jadi, kalau kalian punya analisis yang lebih lengkap dan lebih dalam, gue bakalan baca dan bahas analisis kalian di akhir setiap video. Oke, mari kita lihat apa yang episode 2 ini tawarkan dari anime yang mulai ngebuat gua sakit kepala. Berbeda dari episode sebelumnya, fokus dari episode kedua ini adalah karakter Nadeko dan permasalahannya terkait cara menjadi profesional di bidangnya. Dalam hal ini adalah mangaka. Awalnya, kita langsung diperkenalkan kembali dengan karakter Ogi Oshino, karakter paling misterius di Monogatari series. Kali ini dia ngikutin Nadeko dan bukan Kanbaru Suruga seperti di Hana Monogatari. Dan seperti yang pernah gue bahas sebelumnya di video ini, Ogi Oshino datang kepada Nadeko merupakan sebuah simbolisasi bahwa karakter yang diikutinya sedang memiliki masalah terkait dirinya sendiri dan suatu keganjilan. Nah, alasan mengapa Ogi kali ini seakan-akan berubah gender adalah karena Ogi akan selalu merefleksikan seseorang yang sangat signifikan bagi si karakter tersebut. Itulah alasan kenapa Araragi awalnya melihat Ogi Oshino sebagai perempuan, karena semua orang yang ia bantu dan terasa penting adalah seorang perempuan. Sedangkan karakter perempuan yang dibantu oleh Araragi melihat Ogi seperti Araragi. Ogi Oshino bisa menjadi protagonis maupun antagonis di cerita ini. Kenapa? Karena ucapannya yang selalu dia sebutkan, yaitu aku tidak tahu apa-apa, aku hanya tahu apa yang kamu tahu. Yang intinya, Ogi di sini hanya ingin mengingatkan Nadeko apa yang telah terjadi dengan masalahnya saat ini. Seakan-akan menarasikan ulang kepada kita apa yang telah dia alami. Setelah itu, kita dapat melihat usaha Nadeko yang ingin mewujudkan mimpinya seperti di episode kemarin. Tapi, kali ini kita diberi sebuah konsep atau filosofi agar kita tetap nyaman dengan diri kita sendiri. Namun, tetap mau berusaha meskipun akan sangat lelah. Nah, sebelum kita membahas topik itu, gue minta kalian buat subscribe. Karena kita bakal ngebahas anime yang satu ini setiap minggu sampai seasonnya habis. Oke, mari kita lanjut ke filosofi itu. Filosofi yang diajukan di episode ini adalah kita perlu 10.000 jam untuk menjadi profesional atau mahir di suatu bidang. Konsep itu pertama kali dipopularisasikan oleh bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul Outliers. Outliers itu sendiri merupakan sebuah konsep di statistik di mana terdapat sebuah data yang jangkal atau aneh sehingga disebut outliers. Di buku itu disebutkan bahwa perlu latihan yang intensif selama 10.000 jam untuk meraih kemahiran di suatu hal yang kompleks. Namun, konsep itu seringkali dibantah. Salah satunya adalah artikel yang gue temukan dari 6seconds.org di mana mereka melakukan sebuah studi pada pemain biola. Meskipun mereka sudah berlatih selama 10.000 jam pada saat mereka berumur 20 tahun. Mereka bukanlah orang yang berada di tingkat yang paling tinggi dan dibilang expert juga masih belum. Dan setengah dari pemain biola terbaik belum pernah latihan hingga 10.000 jam. Tapi di Monogatari, mereka memainkan konsep ini dengan cara berpikir, gimana caranya mencapai 10.000 jam itu lebih cepat. Nah, idenya Nadeko itu dengan cara berlatih selama 8 jam untuk 3 tahun berturut-turut, dengan keyakinan dia tidak akan bosan atau muak dengan aktivitas itu. Namun, hal ini langsung dibantah oleh orang tuanya sendiri, dan menyuruh Nadeko untuk kembali sekolah. Kebetulan, Ononoki Otsugi sedang seringkali datang ke rumahnya Nadeko, bahkan 4 hari berturut-turut untuk menjadi modelnya Nadeko. Nah, Ononoki ini punya ide untuk ngebangkitin kembali semua fase Nadeko di dalam kehidupannya. Dari Nadeko Bakemonogatari sampai Owari Monogatari, ketika Nadeko menjadi Dewa Ular Putih atau Dewa Shirahebi. Ononoki Yotsugi yakin kalau itu bakal berhasil, karena
Nadeko bisa bekerja 5 kali lebih cepat dengan dirinya sendiri. Dan kalau ternyata akhirnya kacau, Ononoki pun bisa manggil si Gaen aja. Namun masalahnya, semua ekspektasi masalah dari karakter tersebut meleset jauh. Nadeko lupa kalau dia itu emang introvert dan memiliki sifat yang agak ribet. Nah, setelah semua cloningannya jadi, alhasil malah mereka semua kabur dan berpetualangan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Menurut gua, cerita ini tuh mau ngingetin ke kita kalau menjadi expert terkadang nggak bisa pakai jalan pintas. Kadang kita emang harus berjuang secara terus-menerus sampai titik penghabisan. Dan berusaha pun belum tentu menjadi yang terbaik. Tapi seenggaknya kita udah pernah mencoba terlebih dahulu. Gua tahu kalau filosofi yang gua ajuin ini sangatlah klise ataupun dangkal banget. Tapi untuk gua secara pribadi, kadang filosofi sedangkal itu cukup buat ngingetin kita untuk kembali bergegas dan mengejar mimpi itu. Daripada filosofi yang sangat dalam tapi akhirnya malah ngebuat kita bingung dan diem di tempat gitu. Selain itu, kalau kita mau melihat dari sudut pandang bahwa Nadeko memiliki mental illness, maka Nadeko dapat dilihat sebagai orang yang memiliki bipolar disorder. Karena dari cloningannya tersebut, kita dapat melihat emosi Nadeko yang sangat jauh berbeda dari satu sama lain. Bahkan, Nadeko saat ini juga masih memiliki hal tersebut, meskipun sudah membaik dari cerita-cerita sebelumnya. Jadinya, Nadeko malah melawan 4 dirinya sendiri dan harus mencari mereka lagi dengan harapan mereka mau berkooperasi buat si Nadeko saat ini. Nah, karena kita sudah ngebahas filosofinya, selanjutnya kita bakalan ngebahas hal-hal menarik kecil yang cukup menarik untuk dibahas dan diskusi singkat terkait episode ini dan episode sebelumnya. Beberapa hal yang gue temukan dan menarik di episode ini adalah transisi kali ini semuanya memakai gambaran tentang Nadeko dan memiliki warna yang condong ke warna pink. Menurut gue, ini adalah simbolisasi pada kehidupannya Nadeko saat ini yang penuh dengan percintaan dengan manga yang dibuatnya. Lalu, tentunya kita dapat bagian-bagian kecil yang menggunakan teknik animasi unik atau referensi unik terhadap sesuatu. Contohnya adalah penggambaran 10.000 jam yang memakai tulisan kalender dan berbagai video di dunia asli untuk menggambarkan hal tersebut. Lalu, penjelasan Ononoki tentang keganjilan yang memakai art style Jepang yang sangat khas pada era-era sebelumnya. Dan yang terakhir adalah style Ogi Oshino dan Nadeko yang menaiki sepeda di game Pokemon Game Boy. Di referensi itu juga kita bisa melihat semua Nadeko yang perlu ditangkap lagi agar kotanya tidak kacau. Selain itu, episode ini juga cukup aneh karena gue sendiri ngira kalau episode kedua ini bakalan ngelanjutin episode kemarin yang ngebahas Tsukihei dan Ononoki Otsugi, tapi ternyata enggak. Tapi ya, secara gak langsung sih masih berhubungan, cuman jauh banget. Tapi yang bikin gue penasaran itu, openingnya kemana dah? Endingnya sih masih sama dan gak ada perubahan sejauh ini. Tapi sampai saat ini, openingnya bener-bener masih preview aja. Padahal gue udah nunggu banget, opening season ini bakal gimana. Jadi begitulah analisis dari episode kali ini. Sebelumnya, terima kasih udah nonton sampai sini. Karena kalau kalian nonton sampai habis, gua bakalan dengan senang hati ngebuat analisis lagi untuk episode berikutnya. Oh iya, kemarin ada analisis dari komen ini. Yang singkatnya, dia memiliki perspektif kalau Tsukihei ini adalah orang yang memiliki berbagai gangguan mental, sehingga Ononoki mau menyembuhkan dia dengan cara membuat gaya hidup Tsukihei seperti dengan cara hidup Nadeko. Menurut gua sendiri sih sangat tepat ya analisanya ini, dan membuat gue lebih mengerti kenapa perilaku Tsukihei yang kalau dilihat-lihat emang agak lain gitu dibandingin semua karakter lainnya, bahkan Ogi Oshino sekalipun gitu. Jadi terima kasih udah komen seperti ini. Tapi maaf juga karena video sebelumnya kena copyright YouTube gitu, jadinya gue harus ngupload ulang. Hehe. Oke, jadi begitulah analisa untuk episode 2 ini. Semoga episode selanjutnya udah ada openingnya. Ciao.